بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. أيها الإخوة الكرام، هذا الشيخ الجميل، هذا مساعد شيخ، كلهم هذا مساعد الشيخ، هذا مترجم، bisa jadi mutarjim insyaallah. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على دابة ومعه الصحابي الجليل معاذ بن جبل. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kemudian membuka ini dengan sebuah kisah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik kendaraan, ya, bersama dengan Muaz bin Jabal. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ وقال: يا معاذ، أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Kata beliau, Muaz pernah bertanya, Rasulullah SAW pernah bertanya, wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah kepada atau terhadap hambanya, dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Muaz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Maka Rasulullah pun menjawab, hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak, ya, mensyarikatkannya. ثم قال بعد قليل: يا معاذ، أتعلم ما حق العباد على الله؟ وهنا نقطة مهمة. عندما يكرمك الله فيجعل لك حق عليه، فهذا شرف لك عظيم أيها الإنسان. Lalu kemudian pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana, apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi perhatikan kalimat ini. Kata beliau bahwa ini menunjukkan bahwa kalau kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita manusia dengan juga memberikan hak di mana Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hak kita tersebut. فقال: حق العباد على الله ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. Akhirnya Rasulullah pun menjawab, ya, bahwa hak seorang hamba yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mensyarikatkannya terhadap, ya, dengan apapun itu. إذن هذا هو فضل التوحيد على الإنسان، أي أن الإنسان يا إخواني الكرام لو رحل من هذه الدنيا ومعه من الذنوب الشيء الكثير، لكن معه التوحيد الصافي، فهو إن شاء الله تحت رحمة الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب أو يخلد في النار إلا أهل الشرك. أما من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فهو تحت رحمة الله، وسنبين ذلك بعد قليل. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dari tauhid, keutamaan daripada la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang disembah dan tidak disyarikatkan, tidak dibuatkan sekutu-sekutu, di mana kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan hal tersebut, yaitu tidak diazab, tidak diberikan azab, atau tidak dikekalkan di neraka. Dan orang-orang yang
punya banyak dosa, maka itu tahta masyiatillah, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, yang mau diapakan. Intinya selama ada tauhid yang murni, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji tidak akan mengazab apalagi mengekalkan ya seorang hamba yang memiliki tauhid di dalam hatinya, dan insyaallah akan dijelaskan bagi orang-orang yang memiliki maksiat. ولذلك الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني عندك ذنوب وأخطاء كثيرة، ولقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أنت توحيدك صافي، للقيتك بقرابها مغفرة، أي أن الله سيغفر لك إذا أنت استمسكت بالتوحيد. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau datang dengan dosa sebesar bumi ini, dengan dosa yang sangat banyak, lalu engkau datang dan bertemu denganku dalam keadaan tidak mensyarikatkanku, tidak menyekutukanku dalam penyembahan, maka apa kata Allah? Saya akan datang, saya akan menemui hamba ini dengan membawa ampunan yang melebihi daripada besarnya dosa-dosanya tadi. إذن التوحيد يكون في كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. Oleh karenanya ya, tauhid yang kita maksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah, atau yang bermakna tidak ada sesuatu yang berhak mendapatkan penyembahan dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن كل واحد منكم الآن إذا معه مفتاح يخرج المفتاح. هل فيه مفتاح على وجه الأرض ليس له أسنان؟ Kata beliau bahwa kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini adalah kuncinya surga. Kunci daripada surga. Dan surga itu, kunci itu, ya kata beliau ya, itu yang kita gunakan untuk membuka sesuatu. Nah, sekarang adakah kunci yang tidak memiliki gigi-gigi itu? Tidak memiliki gerigi-gerigi. فلو جاء أحد معه مفتاح بلا أسنان هل يستطيع أن يفتح الباب؟ Kalau ada orang yang datang dengan kunci tidak ada gerigi, tidak bergerigi itu, apakah dia bisa buka pintu? لا يستطيع. لماذا؟ لأن الأسنان هذه هي أركان الإسلام. Tidak akan bisa dia buka. Kenapa? Karena makanya hakikat daripada gigi-gigi yang ada pada kunci itu, gerigi-geriginya itu adalah kita bisa ibaratkan sebagai rukun Islam. فإذا التوحيد الحقيقي هو الذي يتبعه عباده، ولذلك الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن ثم ماذا قال؟ وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا الإيمان لوحده بدون عمل لا ينفع صاحبه. Ya, jadi itulah pengibaratan tadi bahwa membuktikan kalimat la ilaha illallah itu harus diikutkan dengan amalan-amalan soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal soleh yang kita kenal, di mana Allah Subhanahu wa taala pun mempersyaratkan itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu kemudian beriman, dan tidak cukup sampai di situ, tapi disambung wa amila amalan solehah, dan mengerjakan amal-amal soleh, diantaranya adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا التوحيد الذي نريد أن نتعلمه ليس التوحيد أن تحفظ فقط ما هو التوحيد وما هي لا إله إلا الله وما أنواعه. التوحيد يجب أن يكون منهج حياة، يجب أن يكون هو عملك، تثبت لله أنك موحد، وسنأتي بالأمثلة الآن. Oleh karenanya tauhid yang kita maksud di sini bukan tauhid yang cuma sekedar di lisan saja, atau pelajaran-pelajaran tauhid yang kita hafal, kaidah-kaidah tauhid ya yang kita hafal. Bukan itu.
Tapi tauhid yang kita maksud adalah apa yang kita bawa dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita, pola hidup kita. Di antaranya adalah berupa perbuatan-perbuatan, dan insya Allah beliau akan sebutkan contoh-contohnya. ولذلك التوحيد لا بد له من أركان الإسلام تقام، لأنها هي اللي تكمل التوحيد. نحن نقول في كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد، أن تكون صلاتك وأعمالك خالصة لوجه الله، لا تشرك بالله شيئا. من هو الذي يشرك بالله شيئا في صلاته؟ الذي لا يصلي إلا خوفا من الناس، هذا ما صلى لله. أو الذي يصلي ليمدحه الناس، هذا ما صلى لله. أو الذي صلى من أجل أن يصل إلى منصب أو يصل إلى فائدة، فهذا أيضا يجب أن ينتبه لنفسه. فالتوحيد أنت تتعامل مع الله الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. Kata beliau bahwa oleh karenanya dari sini kita pahami bahwa tauhid itu punya rukun, punya landasan yang pokok, punya landasan pokok yang mana itu yang harus kita pahami dengan baik. Semain disebutkan ya bahwa sikap seorang hamba ya, di mana sholatnya, kemudian sembelihannya, hidupnya dan matinya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-geriknya hanya untuk Allah. Ya, tidak dipersembahkan, tidak menyekutukan Allah sekecil apapun itu. Dia tidak menyekutukan Allah sekecil apapun itu ketika dia sholat. Ya, dia sholat bukan karena atas perintah orang, takut sama orang tersebut, segan sama orang tersebut. Ya, dia atau karena ingin dipuji, atau karena mengharapkan kedudukan di hati orang. Tidak, tapi dia melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diketahui oleh orang ataupun dalam keadaan terang-terangan. الذي تعلم التوحيد وانتفع بالتوحيد هو الذي يقدم أوامر الله على أوامر غيره، ومراد الله على مراد نفسه، وما يحبه الله على ما تحبه نفسه. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، الإنسان الذي يترك الصلاة من أجل العمل مثلا أو tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan seperti kuburan. Penghuni kubur itu sekarang sedang tergeletak menjadi jenazah yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kita datang dan meminta kesembuhan, minta rezeki kepada penghuni kubur tersebut? Maka tidak selayaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki petunjuk akan hal tersebut, maka la yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih innama hisabuhu 'inda rabbih. Fahima fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Maka dia akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa salah satu bentuk tauhid adalah kita serahkan, kita meminta hanya kepada Allah terhadap hak-hak atau terhadap sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. أيضا مثلا مما يناقض التوحيد أن نفعل الأشياء التي تخرجنا من الإسلام، مثل ماذا؟ مثل السحر. الساحر كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الموضوع خطير. لماذا؟ لأن الساحر يستخدم الجن ويستخدم الشياطين ويكفر بالله، فالذهاب إلى السحرة هذا كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الذي يذهب إلى السحرة، بعض الناس يتساهل في موضوع السحر،
إما أنها امرأة تريد أن زوجها يحبها فتذهب إلى الساحر، أو مثلا إنسان يريد شيئا ما فيذهب إلى الساحر ويظن أن المسألة سهلة. لا، السحر كفر ويخرج صاحبه من الإسلام. فلذلك الموحد لا يفعل ما يناقض الإسلام ويوقعه في الكفر. Juga termasuk la ilaha illallah, termasuk konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah tidak melakukan sesuatu yang membuat kita keluar dari Islam. Sebagai contohnya adalah sihir. Kata beliau bahwa sihir ini berbahaya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Bukan cuma tukang sihirnya, sihir guna-guna dan lain sebagainya ada pada kita yang perdukunan. Ya. Maka ini bisa membahayakan tauhid kita dan menjatuhkan kita kepada kekufuran. Di mana dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang mendatangi para peramal, para tukang-tukang sihir, para dukun-dukun, lalu kemudian dia mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur dari agama, dari Islam. Dan siapa yang tidak percaya, maka dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Amalan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, hal ini harus menjadi keyakinan kita sebagai orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mereka tukang-tukang sihir itu dalam ayat dikatakan bahwa mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memudah-mudahkan dalam persoalan ini. Ini bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran. Jangan sampai hanya karena seorang wanita mau suaminya tetap suka sama dia, atau sebaliknya seorang suami mau istrinya tidak melirik hal-hal yang lain, hatinya tetap sama suaminya meskipun diapa-apakan, dan sebagainya. Ada orang yang mau minta rezeki, mau rezekinya banyak, datang ke tukang sihir. Berhati-hatilah, karena sihir ini bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran dan membatalkan kalimat la ilaha illallah. أهل التوحيد لا يتوكلون إلا على الله ولا يستنصرون إلا بالله. فمثلا الذي يضع تميمة يضعها في يده أو يلبس حرزا، هذا الذي لبس الحرز أو وضع التميمة هل يستطيع أن ينام بدون أن يلبسها؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بها. فهل التوحيد أن تتعلق بخرقة لا تنفع ولا تضر؟ التعلق بالله، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم له. والطيرة شرك والتولة شرك. لماذا؟ لأن هذه التمائم تصرف قلبك عن التوكل على الله إلى التوكل على غيره. Juga hal-hal ini akan mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid itu, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia hanya berserah diri kepada Allah. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan hal-hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusannya kepada Allah. Persoalan-persoalan hidupnya dia minta pertolongan, dia minta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, coba kita katanya lihat bagaimana orang-orang yang menggantungkan keberuntungannya pada jimat-jimat. Misalnya, pada jimat-jimat yang dia gunakan, yang dia gantungkan di lehernya, yang dia jadikan gelang dan lain sebagainya, yang intinya yang diletakkan pada dirinya. Dia selalu menggantungkan keberuntungannya di situ. Entah itu dia yakini bahwa kalung itu akan melindungi dia dari dari bala, atau menjadikan rezekinya akan banyak, menghindarkan dia dari bahaya,
Apa yang dia lakukan? Orang-orang seperti ini susah tidur. Ya, kata beliau orang-orang seperti ini susah tidur. Kenapa? Dia khawatir kalau apa yang ada di kalungnya ini lepas. Ya, bagaimana kalau dia lepas? Bagaimana kalau dia rusak atau dia tidak bisa berfungsi lagi? Khawatir. Mereka kenapa? Karena menggantungkan pada makhluk, pada sesuatu yang tidak bisa sebenarnya melindungi dia. Cuma karena keyakinan dia. Makanya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang menggantungkan jimat-jimat tersebut, maka mereka tidak akan pernah merasa sempurna. Mereka tidak pernah merasa tenang. Mereka tidak pernah merasa nyaman. Karena seperti itu tadi, banyak kekhawatiran yang berlebihan yang akan mereka dapatkan. Sebaliknya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tenang. Kenapa? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. كذلك أهل التوحيد لا يخافون إلا من الله. نخاف من البشر خوف طبيعي ما في مشكلة، لكن الخوف الحقيقي الذي قد يجعلني أترك ديني لا أفعله. يعني مثلا أعطيكم مثال، تجد أن بعض الناس مثلا عند أنه يخاف من العين يذبح ديكا أو يلطخ سيارته بشيء من الدم، يذبحه على السيارة. إذا اشترى سيارة جديدة يذبح مثلا ديك أو يذبح غنم خروف ويضع دمه على السيارة. لماذا؟ يخاف من العين ويخاف من الشياطين. هذا خرج من الإسلام كله. لا تخف إلا من الله. اقرأ توحيدك، اقرأ أذكارك، واجعل خوفك من الله. لا تخف من البشر. فالذبح لغير الله شرك أكبر. لا تذبح الذبيحة إلا لله. نحن نقول نسكي ما هو؟ الذبح تذبح فقط لله، لا شياطين. لأن بعض الناس يخاف من السحرة فيذبح لهم، أو يخاف من أهل العين فيذبح لهم. لا تذبح إلا لله. لا ينفعك إلا الله ولا يضرك إلا الله، فكن متوكلا على الله عز وجل. Juga orang-orang bertauhid ini rasa takutnya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkadang orang-orang takut kepada makhluk sampai-sampai ingin meninggalkan agamanya. Ya, dalam beberapa kondisi, sebagian orang karena takutnya kepada makhluk, dia tinggalkan agamanya. Dia tinggalkan perintah Allah, atau sebaliknya melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada manusia, kepada makhluk. Ya, atau kepada sesuatu yang merupakan ketakutan. Misalnya sebagian orang, misalnya kata beliau, ada orang-orang tertentu ketika membeli kendaraan baru, membeli mobil, yang beliau contohkan, ada yang sampai menyembelih hewan, menyembelih ayam atau kambing, lalu kemudian darahnya itu disiramkan ke kendaraan itu supaya katanya terhindar dari bencana, dari aib, dari sesuatu yang bisa merusak kendaraannya tersebut, atau apa saja, rumahnya dan lain sebagainya. Dia melakukan itu, dan kenapa? Dia takut terhadap penyakit yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kita sudah katakan bahwa nusuki, menyembelih itu hanya diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipersembahkan agar disembelih untuk mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, beliau peringatkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan kita tidak ada yang bisa menolong kita, memberikan kita manfaat sedikit pun, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita, memberikan bahaya kepada kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid العبادة مقدمة على مراد النفس، دائما ينفذون ما يطلب الله منهم.
ولذلك ما هي أعظم الأركان بعد التوحيد؟ أعظم الأركان بعد التوحيد الصلاة. ولذلك أهل التوحيد لا يمكن أبدا أن يفرطون في الصلاة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ واسمعوا لهذا الحديث، يقول: الصلاة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. نور لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم مظلم، فيجعل الله لك نور بسبب الصلاة. وبرهان أي حجة تحاج بها الله سبحانه وتعالى، وتقول: هذا دليلي أنني صليت يا ربي وأطعتك وقدمت مرادك على مراد نفسي. ونجاة لأنها تدافع عن صاحبها يوم القيامة. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان يوم القيامة. ثم قال كلام عجيب عجيب جدا، قال: وحشر، يعني الذي يترك الصلاة يحشر مع 4 أصناف، مع أربعة من الناس. قال: حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. سبحان الله. أعيد الأربعة. قال: حشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. لماذا؟ لأن قارون أشغله المال عن طاعة الله عز وجل، وفرعون أشغلته السلطة والمنصب عن طاعة الله عز وجل، وهامان أشغله الوظيفة عن طاعة الله عز وجل، وأبي بن خلف يعني قارون وفرعون وهامان في قديم الزمان، لكن أبي بن خلف كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دخل أبي بن خلف بأولئك؟ السبب أن أبي بن خلف هو شر الناس. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. وأبي بن خلف هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الذي ضيع ارتباطه بربه وترك الصلاة مع من يحشر يوم القيامة. هل هؤلاء أهل التوحيد ولا أهل الكفر؟ سوف يحشر مع أهل الكفر. فإذا انتبهوا إلى صلاتكم بارك الله. Kemudian juga ibadah. Jadi konsekuensi bertauhid juga adalah bahwa semua ibadah-ibadah itu harus didahulukan. Keinginan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan daripada keinginan kita. Daripada apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang sangat kita cintai. Kita mendahulukan ketaatan tersebut. Dan yang paling utama setelah tauhid itu, ibadah yang paling utama setelah tauhid itu adalah salat. Di mana dalam riwayat dikatakan bahwa salat itu adalah cahaya. Ya. Kemudian dia juga adalah saksi, ya, dan juga adalah keselamatan bagi kita. Jadi ada cahaya dan sebagai saksi nantinya, dan juga sebagai penyelamat kita di hari kiamat. Kenapa demikian? Karena di hari kiamat nantinya itu gelap. Semuanya akan gelap, dan yang terang hanyalah orang-orang yang memiliki atau yang membiasakan sholat tadi, yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat itu nantinya kita membutuhkan bukti-bukti, saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat akan menjadi bukti. Salat akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita sudah mengerjakannya. Dan juga dia akan menjadi keselamatan bagi kita. Karena dia akan membela kita. Dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan sholat ini meskipun kita mungkin membutuhkan atau ada hal-hal yang lebih penting, yang kita anggap lebih penting. Tapi karena dia adalah ketaatan kepada Allah, maka kita tinggalkan hal tersebut. Kita dahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak punya sholat, ya, yang tidak punya ibadah, maka mereka akan dibangkitkan bersama 4 orang-orang buruk, ya. 4 orang-orang yang, ya, sebagiannya disebutkan dalam Al-Quran dengan keburukannya, dengan kekufurannya. Ya, mereka akan disamakan, disatukan, dibangkitkan bersama-sama. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang lalai tauhidnya, yang hilang tauhidnya. Mereka ini adalah orang-orang yang seburuk-buruknya makhluk. Fir'aun, dia kehilangan tauhid dikarenakan kekuasaan yang dimiliki. Ini banyak terjadi. Kekuasaan merobohkan, menghancurkan tauhid kita, la ilaha illallah kita. Kemudian Haman, dia kehilangan tauhid karena pekerjaannya, profesinya yang takut kepada atasannya, lalu kemudian mentaati semua apa yang diminta, meskipun itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar tauhid, melanggar konsekuensi tauhid. Qarun meninggalkan tauhid, keluar dari tauhid karena hartanya, karena harta yang berlimpah, sehingga mereka pun, ya, dia atau Qarun ini lupa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ubay bin Khalaf, kata beliau bahwa yang 3 tadi itu memang ada di masa lalu, ya, jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada apa dengan Ubay bin Khalaf? Ya, dikatakan, ya, karena Ubay bin Khalaf ini adalah seburuk-buruknya manusia, karena disebutkan dalam hadis bahwa, ya, seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh para nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Dan Ubay bin Khalaf adalah satu-satunya manusia. Ya, berkali-kali Rasulullah perang, cuma 1 manusia yang dia bunuh, ya, yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, ini tentu saja siapa mereka ini? Mereka ini adalah ahlul kufur. Mereka ini orang-orang kafir. Maukah kita dibangkitkan bersama dengan mereka? Dikumpulkan sekelompok dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman tadi, dengan Ubay bin Khalaf. Kita satu rukun sama mereka. Ya, bahasa kerennya sekarang di Indonesia, satu kolam, ya. أيضا مما يعدم التوحيد وينقض التوحيد الاستهزاء بدين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك كان الوقت حر شديد، وأنتم لا تعرفون الحر، حركم جميلا، فيه أمطار وفيه رطوبة. أنت ذهبت السعودية، رأيت الحر هنا جدا، كيف أننا نضع البيضة على السيارة فنقليها بدون زيت من شدة الحر. كان حر شديد، وخرج الصحابة في وقت قطف التمر. الصحابة أهل المزايا، ووقت جني التمر هو رزقهم، ومع ذلك خرجوا في وقت عز التمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا المال وتركوا كل شيء لله. فلما كانوا في الطريق متجهين إلى تبوك، والطريق إلى تبوك يأخذ شهر بالإبل، ليس بطريق سهل يركبون الطائرة، شهر وهم يمشون في هذه الجبال والأودية والحر. فاجتمع بعض من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ثم قالوا كلمة واحدة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني ما رأينا مثل هؤلاء الصحابة، كبار البطون وجبناء عند اللقاء، يعني إذا جاء الأكل أكلهم كثير، وإذا جاء القتال فهم جبناء.
فقط كانوا يمزحون، يعني نوع من السخرية. فأنزل الله في كتابه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الاستهزاء، هؤلاء خرجوا لمن؟ لله، فالذي يستهزئ بهم كأنه يستهزئ بالله. ولذلك الذي يستهزئ بالذي يأتي يصلي في المسجد، أو الذي يستهزئ بالذي يقيم الدين، أو الذي يستهزئ بمن يربي لحيته مثلا، أو الذي يستهزئ بالدعوة، هذا الإنسان وضعه خطير جدا. لماذا؟ لأنه قد وقع في الكفر. تعلق هؤلاء المنافقون برقبة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى النار وأنت بيننا؟ يعني يا رسول الله سامحنا، اعف عنا. فما كان يقول لهم إلا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لقد كفرتم بعد إيمانكم. فخرجوا من الإسلام وانتقض توحيدهم لأنهم استهزأوا. فالاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بمن يطيعهم، كل هذا يناقض التوحيد. فلا بد أن ننتبه لتوحيدنا. بارك الله. حتى بعض الناس يسخر يضحك يقولها نكتة: ويل لمضحك القوم. يقولها يضحك ولا يظن. رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ما معنى عمق 70 خريفا؟ النار عمقها 70 سنة، يعني سيكون في الدرك الأسفل، يعني مع المنافقين. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا ينتقض التوحيد بسبب المزح والكلام الكثير. Juga para ahli tauhid hindari untuk menghina, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Menghina, mencela agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dihina karena ketaatan. Dia dihina karena ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan. Ini juga berpotensi untuk membatalkan tauhid kita. Apalagi menghina syariat langsung. Satu contoh di zaman Rasulullah SAW, kata beliau, di musim panas, ketika itu musim panas, perang Tabuk bergejolak, dan panasnya Arab Saudi ya beda. Kata beliau, di sini enak panasnya, ya. Sini panasnya masih lembab, ya. Kalau di Saudi katanya kalau sudah datang musim panas, itu kalau mau goreng telur tinggal dipecah saja, ditaruh di atas mobil. Ya, tidak usah pakai minyak, tidak usah pakai kompor. Ya, langsung jadi telur dadar, telur mata sapi. Ya, ya, memang ya, panas sekali. Kalau sekarang musim panas itu bisa sampai 50 derajat. Ya. Kita saja 35 derajat paling maksimal itu sudah panas. Ya. Kalau di Arab Saudi sampai 50 derajat. Sampai 50 derajat. Yang pernah mungkin datang di musim-musim bulan-bulan seperti ini, itu akan merasakan. Apalagi jamaah haji kita ya sedang merasakan itu musim panas di Saudi sana. Nah, di musim panas itu juga sekaligus sebagai musim kurma, musim panen kurma. Ya. Jadi kalau mau dapat pohon kurma berbuah, ya berhaji berumrah di musim panas. Ya, sekaligus rasakan panas, ya. Itu musim panas, ya. Sekaligus musim panen. Ya, musim panennya kurma. Nah, di musim panen itu di mana dulu di zaman sahabat, ya, penghasilan itu hanya ada di musim, penghasilan para petani itu hanya ada di musim panen itu. Musim panas tadi itu lagi panen. Yang punya kebun di situ kalau dia tidak panen, rusak kurmanya. Jatuh-jatuh di tanah, tidak layak makan. Tapi mereka tinggal. Mereka tinggalkan itu karena ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk ke Tabuk berperang. Dan kata beliau, dulu Tabuk itu dijalani bisa 1 bulan naik unta. Sekarang naik pesawat ya, tidak sampai 1 jam. Kita sudah sampai di Tabuk. Ya. Dulu naik unta dengan panas-panasnya, ya. Dan di Arab Saudi medan jalannya itu bukan kayak kita tanah yang batu-batu, batu-batu tajam. Batu-batuan yang tajam. Ya. Kemudian tadi, sementara musim
musim panen. Yang mana mereka ya, banyak keuntungan kalau dia tidak pergi perang, ya bisa dapat keuntungan dari panen. Sebaliknya rugi kalau dia tidak panen. Mereka tinggalkan itu lalu kemudian di tengah sampai di situ ya di sebuah tempat istirahat, sekelompok orang-orang munafik yang memang ya selalu ikut Rasulullah untuk cari aman saja, ya. Ya. Mereka mengatakan, ya, cobalah lihat itu, ya, orang-orang yang berperang ini, ya, orang-orang yang pergi berperang ini, ya, mereka punya apa namanya? Rakus, ya, punya ya lebih banyak makannya, ya. Lebih banyak makannya dan ya, kalau ketemu musuh, ya, jadi pengecut. Ketemu musuh ya paling juga kalau ketemu musuh langsung lari terbirit-birit. Ya, dengan ejekan seperti itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian turunlah ayat yang menyebutkan kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mencela-cela seperti itu, menghina seperti itu, ya. Padahal ini yang dihina sebenarnya bukan Allah, Rasulnya atau ayat-ayatnya, tidak. Tapi yang dihina adalah orang yang sedang menjalankan ayat Allah, yaitu sedang berjihad fi sabilillah. Yang dihina adalah para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi diancam. Turun ayat tersebut dan diancam mereka apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman. La ta'taziru. Tidak usah minta maaf. Mereka langsung mengatakan apa? Memohon-mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah ampunilah. Sampai-sampai Rasulullah berjalan di atas untanya, mereka bergelantungan di atas unta Rasulullah untuk menahan unta itu berjalan. Jangan pergi ya Rasulullah. Masa kami mau diazab padahal engkau ada di sini? Engkau bisa mohonkan ampun kepada kami. Rasulullah katakan, la ta'taziru. Tidak usah minta maaf. Itu penghinaan besar. Maka jangan sampai kita ada niat, ya, apalagi sampai dikeluarkan menghina syariat Allah Subhanahu wa taala atau menghina ya orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan ya orang-orang yang sholat, ya orang-orang yang sholat berjamaah, orang-orang yang ya memelihara sunnah-sunnah Nabi, memelihara jenggotnya, ya kemudian ya diberikan penghinaan-penghinaan, ini terancam kekufuran. Orang-orang seperti ini bisa terancam kekufuran dan ya membatalkan tauhidnya. Dan kata beliau hukumannya bisa sampai ya hukuman orang-orang munafik. Apa itu? Yaitu dia dibuang ke neraka, di mana neraka itu sabaina kharifan, ya. Apa sabaina kharifan? Kata dekat dengan api neraka. إذن الخلاصة أيها الإخوة، التوحيد ليس كلام نحفظه فقط، هو كلام نحفظه وسلوك نعمله. يجب علينا أن نعلم أننا نتعامل مع الله جل جلاله، الملك العظيم الجبار الغني عن خلقه، الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. يجب أن ننتبه لأنفسنا ولديننا. الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا ومعه التوحيد سوف يسلم يوم القيامة، كما قلنا في بداية الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فلذلك على الإنسان أن يقرأ في التوحيد ويبحث في التوحيد ويسمع في التوحيد. قد يضيع دينك بسبب غلطة أو بسبب سخرية أو بسبب جهل. الآن الحمد لله العلم موجود في كل مكان، فانتبهوا بتوحيدكم. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل شر. Sebagai penutup kata beliau bahwa Adzan al-Isya. Adzan. Sebagai penutup beliau katakan bahwa oleh karenanya ini sudah ditutup, jadi beliau mau izin berwudu dan kami terjemahkan ya penutupnya. خلاص ترجمت. لا أنا قلت الشيخ يريد أن يتوضأ. ترجم الخلاصة. Untuk senantiasa menjaga tauhid kita. Dan menjaga tauhid ini ya di samping kita menghafal kalimat-kalimat tauhid, menghafal kaidah-kaidah daripada tauhid,
juga adalah menjadikannya sebagai perilaku kita. Ya. Mengaplikasikannya ya dalam perilaku dan sikap-sikap kita seperti yang dicontohkan tadi. Bagaimana dia bukan hanya dari keyakinan tapi juga perilaku kita dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha segala-galanya, yang tidak membutuhkan apapun dari kita. Kita diminta untuk melakukan atau menjaga dan berperilaku tersebut ya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang tidak membutuhkan siapa-siapa dan tidak membutuhkan apa-apa. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat bagi Allah. Tidak bermanfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan ketaatan kita, tidak membutuhkan sujud kita. Dan maksiat kita kepada Allah tidak akan menciderai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan melukai bahkan menggores Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sekiranya semua manusia bermaksiat pun tidak ada masalah bagi Allah. Tidak ada kekurangan, tidak ada lecet pun tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita justru yang menunggangi kalimat tauhid ini. Justru kitalah yang memanfaatkan kalimat tauhid ini untuk keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kehilangan, apalagi sampai batal tauhid kita hanya karena perilaku-perilaku yang kita lakukan tadi. Ya. Hanya karena kejahilan kita, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari. Maka banyak orang yang terjatuh pada kekufuran, dia tidak ketahui, dia tidak sadari. Karena tidak mau mempelajari tauhid. Tidak mau mempelajari konsekuensi la ilaha illallah, tidak mau mempelajari pembatal-pembatal keislamannya. Dia menganggap dirinya masih selamat sampai saat ini. Tauhid adalah keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kehilangan hal ini karena bodohnya kita, karena jahilnya kita, karena kelalaian kita. Maka nasihat beliau, mari kita berupaya untuk menjaga baik-baik diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan, dan mari kita menjaga diri kita dengan cara mempelajari, dengan cara melengkapi tauhid kita. Dan ya, beliau pun mengakhiri materi beliau yang mengenai tauhid ini ya, dengan apa-apa yang dengan harapan bahwa semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah mendapatkan petunjuk dan konsisten serta istiqomah di atas jalan ini sampai maut memisahkan kita dengan dunia ini, insyaallah. Ya, kami ya, mewakili ya, menutup dengan doa kafaratul majelis, atau mungkin disambung sama Ustaz. Oh ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.